Lepas tuh haus, dahaga, lapar, kita pun sarapan pagi. Bagaimana? Nah, mau tak mau secara afdolnya sebelum kita sarapan pagi makan donat, makan kebab, makan nasi lemak, masing-masing sudah mengambil air dulu sebelum kita makan dan minum. Dan ketemu juga masyaallah tabarakallah, mungkin selepas menonton film Gusti perempuan, alhamdulillah, boleh tahan kalau pemain Gusti itu perempuan? Ada. Gusti perempuan akhirnya terpanggil si suami dari itu Ustaz ketika tengok. Akhirnya selepas tengok Gusti tadi itu, ingin buat Gusti juga dengan istri. Bagaimana kalau dengan suami tadi itu nak buat Gusti juga dengan istri? Selepas buat Gusti dengan istri, tidur. Sebelum tidur mandi dulu. Istri pun juga mandi dulu. Boleh, tak boleh. Paling tidak dengan mengambil air wudu. Nah, permasalahan kita sekarang pada masa muslimat wudu kan kita tadi sunat berwudu sebelum tidur, berwudu sebelum makan dan minum, dan juga berwudu sebelum buat kerja kembali atau sebelum bersama kembali. Sebelum bersama kembali sunat mengambil air wudu. Kata ulama paling tidak basuh muka, baru kita untuk pusingan yang kedua, awak yang ketiga. Kan tahu tuh 7 kali pusingan. Ya, oleh hal itulah kalau makan bongkar kali, kalau makan bongkar jati macam mana? Ayo jati lebih turun lagi. Allah bedakan, berbeda hukum. Pada masa istri dalam keadaan wudu, istri tidak boleh mengambil air wudu dengan niat menahan hadas. Sementara pada waktu kita dalam keadaan junub, sudah kita berwudu sebelum tidur, sebelum makan dan minum, dan juga sebelum berjimah kembali. Jadi ada yang mempertanyakan, Syekh, ada masalah dikit yang menyebutkan, takkan tak boleh? Junub pun boleh berwudu. Takkan pada masa itu tidak boleh berwudu? Saya sudah ada lama dah. Sejak daripada dahulu lagi, tiap kali kalau aku nak tidur, aku berwudu. Takkan aku tidak boleh berwudu pada masa itu? Tetap tidak boleh. Kenapa? Sebab seperti kita main-main mempermainkan hukum, sengaja mengambil air wudu untuk mengangkat hadas kecil. Jangankan hadas kecil, sedangkan hadas besar saja tidak boleh diangkat pada saat itu. Apa bedanya dengan janabah? Janabah kita dalam keadaan junub, bila masa pun kalau kita nak mandi, tak kisah, kita boleh bersih seketika itu juga. Lepas kita bersama istri, setelah itu kita langsung mandi, kita akan jadi bersih. Tapi boleh macam itu tak kalau pada uzur? Kalau pada masa istri uzur, kalau dia mandi, kalau sampai mandi guna air laut sampai habis air laut sekalipun akan bersih. Nah, beda. Jadi perempuan pada masa uzur tidak boleh mengakhiri masa uzurnya dengan mandi. Kita dalam keadaan junub, istri dalam keadaan junub, kita boleh saja mengakhiri masa janabah kita itu dengan mandi. Bila kita mandi, maka hukum hadas besar kita sudah terangkat. Buka surat 53. Tamat selepas terbit fajar dan tamat haid sebelum terbit fajar. Ini berkenaan dengan puasa. Fajar terbit, Allahu Akbar, azan subuh. Kalau seandainya sesaat saja, katakan saja 5 menit sebelum azan subuh berkumandang, ternyata dengan istri kita sudah bersih, maka dengan istri kita wajib mandi selepas fajar, wajib sembahyang subuh, dan juga wajib puasa. Tapi kalau seandainya selepas azan Allahu Akbar, terus selepas azan berkumandang cek darah tak keluar, tetap saja tidak boleh puasa. Kenapa? Sebab permulaan daripada waktu puasa istri kita masih dalam keadaan uzur. Kita berpindah kepada masalah-masalah berikutnya pada muka surat 65. Berhenti di dalam masjid. Dan ini berlaku gara-gara ada 2 asli di Malaysia. Buat masalah jadi kacau bilang. Tapi yang tahu siapa asli yang berdua. Jadi kata mereka berdua, pertama mereka mengatakan hadis la wahidul masjid dari junubi wal haid, aku tidak bolehkan masjid kepada wanita uzur dan juga kepada
pada laki-laki dalam keadaan junub, kata mereka hadis itu dhaif. Memang ada ulama yang mengatakan hadis itu dhaif, tapi juga banyak di kalangan ulama seperti Imam Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, banyak ulama-ulama mengatakan hadis itu sahih, hadis yang tidak membolehkan perempuan udzur untuk duduk di dalam masjid. Masalahnya memangnya apa? Tadi sudah saya katakan, kalau tidak paham hakikat masjid itu apa, kalau kita tidak mengerti kita sebagai apa pada waktu kita di masjid, itulah akan berlaku kejanggalan-kejanggalan yang semacam itu. Tapi kalau kita tahu hakikat pada waktu kita sedang di masjid, kita sedang berada di rumah Allah, di masjid kita beriktikaf, di masjid kita dengan curahan rahmat, di masjid kita akan disertai oleh para malaikat, di masjid kita detik-detik waktu kita sekarang ibadah kita itu berfungsi, pahala kita bertambah 7, 10, 12, 30, 40, 60, 1000, sejuta, terus saja itu pada saat kita berada di masjid. Tidak semacam itu pada waktu kita di office, tidak seperti itu pada waktu kita sedang berada di astana. Maka masjid tidak boleh disamakan dengan istana, itu masjid tidak boleh disamakan dengan tempat-tempat lainnya. Makanya itu beda hukumnya kalau pada waktu perempuan udzur masuk ke pasar, ke rumah, ke istana, ke pejabat, dengan perempuan pada waktu masuk ke masjid tidak boleh duduk di masjid semasa udzur. Jadi kata yang tidak paham itu kalau seandainya tak guna tualan, dia 13.000 lapis tualan diletakkan di situ, tetap tidak boleh. Bukan cerita nanti betul murah dalam mengalir tidak mengalir, tualan tetap tidak boleh. Kenapa? Sebab kalau masalahnya masalah tidak mengotori masjid, haram kalau seandainya darah akan mengalir. Boleh-boleh saja kalau kena tualan 3 lapis. Kalau macam tuh boleh tak puasa? Kalau darah boleh ditapis dengan tualan? Tak boleh mana sih? Boleh tak baca Quran pada masa udzur? Darah tak keluar, berkata tualan tuh sekali. Jadi masalahnya bukan tualan atau tidak tualan. Masalahnya softtek atau tidak pakai softtek bahasa sana sebut softtek, pakai softtek atau tidak pakai softtek. Keadaan perempuan pada masa udzur itulah yang tidak membolehkan dia untuk berada di dalam masjid, kecuali kalau hanya setakat lewat saja daripada pintu ke pintu, daripada lokasi ke lokasi, masuk ambil kasut daripada pintu sana atau masuk daripada pintu sana, keluar daripada pintu yang sebelah situ, setakat lewat di masjid saja itu tidak masalah. Kalau dalam keadaan udzur. Muka surat berikutnya 68. Tolong jangan bergaduh, jangan berkelahi, akur, istikharah, ikut kehendaklah. Katakanlah kawin dengan Anita saja, kita akan Siti Haliza juga. Katakanlah lo udah istikharah ya daripada keluarga yang bagus. Ikut kehendak kami, anak ini masalah lasa sogok. Ma, bukan ma yang kawin, bukan apa yang kawin, yang kawin itu adalah aku. Kenapa ma paksakan aku kawin dengan Liza? Aku nak kawin dengan Rita. Baru minggu pertama sudah mulai bergaduh, minggu kedua bertumbuh, minggu kedua bertampar. Allahu Akbar. Awak tuh pondanda, kata sama suami, pondanda. Tak ngerti, tak paham apa dia buat benda. Suami ini aku tahu. Ya. Yang lasak dengan suami istri. Itulah tadi kenapa memilih kawin dengan perempuan pelatih gusti. Kena tampar, kita kena tumbuh, kita dia apa? Ayo jangan baca-baca, boleh sekali sekarang. Jangan ada macam itu. Ya kenapa? Aku tak panik pada si kerapu, orang kelangkaan yang buat. Paham tak paham kena buat kelangkaan si tumbuh. Hati-hati. Separah apapun keadaan rumah tangga, kalau pada masa istri dalam keadaan udzur, kita tidak boleh dijadikan tolak pada saat itu. Tunggu sampai istri bersih yang kita tidak menggaulinya. Kalau istri dah bersih, terus kita sama-sama istri, kemudian berikutnya terus mau mencerai, haram hukumnya. Itu termasuk talak bid'i. Setelah nafsu tersalurkan, terus istri mau diceraikan, itu jelas
jelas tidak betul, itu suatu sikap yang tidak sopan, tidak berberi kemanusiaan kalau sampai bertindak semacam itu. Kenapa? Sebab mungkin saja setelah istri digauli, istri akan hamil daripada hubungan tadi itu, nanti banyak masalah-masalah yang perlu kita pikirkan. Selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim, kita berarti pada pukul 5 insyaallah, surat 75, berselonok-selonokkan dengan melihat seluruh anggota tubuh. Ini gara-gara kena dengan film-film yang ditonton seperti itu. Kalau ada film Arab macam itu juga, tak banyak ada istri di rumah. Tengok film-film Mesir, lebih kurangnya dengan film-film kita, bahkan kadang-kadang lebih parah daripada film-film kita lagi. Bukan setakat film-film barat, bukan setakat film-film daripada Selatan. Kalau Indonesia bahkan rupanya seksi-seksi sungguh. Kalau Arab bukan seksi di bawah, tapi seksi di atas. Tapi tak cukup, belah yang ada di bawah. Beli akbar harakat, tutup pusatnya supaya jangan sampai kelihatan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terpanggil nafsu. Akhirnya suami meminta, bila panggil di situ bahasa siapa panggil apa? Bahasa sayang itu panggil apa? Sayang kan? Adik kan? Hah? Sayang? Yang apa namanya satu? Agak-agak lebih itu awak boleh kan? Dengan bukit tadi. Dari bukit. Masukkan semua. Tapi kita tak boleh bicara, tak boleh. Tapi dia masa utur. Nah, tengok dia menarinya. Sebab tadi itu tidak setengah bukit itu bukan langsung terpanggil-panggil. Akhirnya juga teringat badannya bercampur. Ayo. Syarat yang pertama, belum ada anak. Syarat yang kedua, di tempat yang tertutup. Syarat yang kedua, mengadakan pertandingan sama-sama menari bukil dan itu di ruang rumah, di bilik hidup sendiri. Oh, tidak ada masalah. Lebih daripada itu pun tak masalah. Kenapa? Sebab yang tak boleh itu kalau ada batas lain daripada kita berdua yang keadaan kita dalam keadaan semacam itu. Ada Tuhan Haji seseorang melampau rasa pada malam pertama dia letak kamera macam itu di depan gelang dulu dia. Pada masa dia belum pernah pada usia dia rekam semuanya. Saksu rekam. Tapi itu tontonan mereka berdua saja. Sewaktu-waktu mereka nak tengok pada malam pertama macam mana ada memori masalah. Tapi yang akhir-akhirnya tidak ada. Setelah dapat anak, setelah ada cucu, rupa-rupanya di CD tadi itu atau dengan rekaman tadi itu sampai kepada tangan cucu atau anak. Mereka maksud taruhnya masuk doa macam tu katakan tu kesimpulannya macam mana? Itulah tadi saya katakan, kadang-kadang tuntutan nafsu membuat kita jadi semacam itu boleh, tapi tetap saja dalam kita tidak boleh menyentuh, dan istri juga tidak boleh menyentuhkan bagian antara pusat sampai ke lutut. Setakat tengok saja, tengoklah tonton. Bukil memang banyak pula, ada salah itu nak menyentuh otak lari. Mereka bisa berlaku. Masya Allah, Masya Allah. Pertama, lagi mahir-mahir. Masya Allah, Insya Allah. Insya Allah, bukan Masya Allah. Insya Allah, dia kata Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah cantiknya, Masya Allah menggonya, Masya Allah seksinya. Nah, bisa ada masalah, boleh-boleh saja. Kenapa? Sebab yang dipertontonkan kepada mata kita adalah istri kita sendiri yang tak boleh bekerja, bukan mahar. Mahar yang tertentu kalau bukan istri, mahar kita tetap tidak boleh.